Jadilah pemimpin, itulah jadi kaki. Jadi pelayan. Kaki jelas akan jalan. Kepala kan belum tentu bisa jalan. Dalam konteks sekarang kan regulator. Ngebos. Kalau pemimpin itu menganggap jabatan, perilakunya tepat. Tapi kalau pemimpin adalah menganggap perilakunya adalah sifat kaki. Kaki akan membuat berjalan. Kaki untuk bertemu para tokoh masyarakat, para masyarakat. Dan kalau kaki bisa jalan, jelas perutnya juga akan jalan. Kepalanya juga akan jalan. Itulah metafor seorang pemimpin adalah perilaku. Bagaimana berperilaku menganggap jabatannya itu adalah suatu tugas negara, amanah dari rakyat, dan kemudian bisa melayani rakyat, bisa melayani pemerintah daerah, bisa melayani masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau bisa melayani itu, maka motivasinya selalu akan satu. Apalagi kemajuan yang ingin dilakukan di daerah. Bukan apa yang bisa saya atur. Pemimpin selalu memikirkan kalau berperilaku sebagai kami, apalagi kemajuan yang akan dilakukan di suatu daerah. Karena keberadaan pemimpin itu kalau bisa menciptakan istilahnya dalam manajemen adalah legasi, warisan, nama baik. Gajah mati meninggalkan gading, singa mati meninggalkan aum, manusia mati meninggalkan nama baik. Nama baik apa? Kemajuan. Nama baik apa? Kebaikan. Nama baik apa? Kepedulian kepada sesama. Seorang pemimpin setiap hari harus memikirkan sebagai pelayan untuk kemajuan, untuk kebaikan, untuk kepedulian. Dan oleh karena itu, nama baik itu yang harus ditinggalkan. Tidak hanya sekarang, juga masyarakat. Saya yakin yang ditinggalkan Romi tidak hanya diingat sekarang. Ke depan juga akan diingat. Itulah legasi. Satu adalah pemimpin harus setiap hari menciptakan legasi, warisan, nama baik, kemajuan, kebaikan, keberlanjutan. Itulah satu. Yang kedua, seorang pemimpin untuk menciptakan legasi setiap hari harus bertambah pengetahuan, bertambah ilmunya. Yang saya sering sebut di BI, mohon maaf, sering adalah book smart. Semakin hari harus setiap hari, apalagi pengetahuan apa untuk bisa lebih baik. Yang kedua adalah selalu setiap hari untuk mencari pengalaman-pengalaman lain, strict smart. Karena untuk mencapai kemajuan tidak selalu hal yang mudah. Jatuh bangun. Pengalaman itu yang bisa membawa menjadi pemimpin. Street smart. Tapi lebih dari situ adalah spiritual smart. Book smart, street smart, spiritual smart, itulah yang saya pelajari dari para tokoh yang sukses di dunia maupun secara nasional, dan juga menjadi pengalaman hidup saya, dan saya tempatkan kepada Romi setiap maupun saya. Perilaku yang selalu book smart, street smart, spiritual smart. Dan pemimpin perilaku itu yang juga saya pelajari dengan presiden kita. Presiden Jokowi Dodo, seorang pedagang Medan. Tapi beliau tentu saja terus jadi pedagang mebel yang terbaik. Kemudian menjadi wali kota Solo terbaik juga. Kemudian gubernur DKI dan kemudian presiden 2 kali. Yang beliau tentu saja mulai dari street smart menjadi smooth smart dan juga diperkuat dengan spiritual smart. Ciri yang ketiga seorang pemimpin adalah tidak pernah bisa bekerja sendiri. Never walk alone. Karena tidak mungkin
Legasi itu ada kebaikan untuk lembaga, untuk masyarakat, yang tentunya akan kembali pada dirinya sendiri. Books smart, street smart, spiritual smart kalau hanya untuk dirinya sendiri, apa gunanya? Tapi kalau books smart, street smart sudah untuk kebaikan orang lain, tentu saja itu yang menjadi legasi. Dan yang ketiga, untuk bisa diakui orang lain harus bekerja sama dengan orang lain, bersilaturahmi, berjemaah dalam Kristianisme, bersilaturahim dalam Islam, bermusyawarah dalam Pancasila. Itu yang saya ajarkan dari Romi. Terima kasih Romi, kau telah melakukan apa yang Bapak ajarkan dan lakukan. Selamat ya. Dan sejak itu yang juga kita sudah persiapkan bagi Setian, dan semoga Setian kau sukses melanjutkan, meningkatkan apa yang sudah kita Rom, terus ciptakan terus semakin smart spiritual makin, dan terus bersilaturahmi dengan para pemimpin. Jadi kalau saya menjadi kepala kantor pemerintah, kepala kantor saya dulunya di kantor atau ngerumpi sama gubernurnya, ngerumpi dengan Kominda, ngerumpi dengan masyarakat, tokoh masyarakat UMKM. Kalau kepala BI itu lebih banyak di kantor dan biasanya tak ingatkan sekali 2 kali. Kalau enggak, tak tarik, tak ganti yang lain. Karena kepala BI harus mengayomi rakyat. Itu yang saya harapkan dan saya yakin setiap engkau bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, legasi apa yang kita ciptakan? Legasi apa yang kita ciptakan? Ada 5 yang tentu saja berkaitan legasi, warisan, kemajuan, kontribusi, manfaat Bank Indonesia bagi masyarakat daerah. 5. 1. Stabilkan harga. Stabilkan harga. Kendalikan inflasi. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau harga-harga terkendali, barang-barang tersedia, khususnya kebutuhan pokok, ya tentu saja kesejahteraan masyarakat akan bisa tercapai. Tidak mungkin masyarakat sejahtera kalau harganya terus tidak stabil, naik terus, atau barangnya tidak ada. Oleh karena itu, balik, kenapa dari Pak Presiden sendiri, Pak Mendagri, terus bersama kami mengabsen para gubernur, bupati, wali kota yang inflasinya kalau di daerah itu inflasi pangannya lebih dari 5%. Diabsen, ditanyain kenapa. Dan di Bank Indonesia juga begitu. Kepala BI di daerah, kalau inflasi pangannya di daerah lebih dari 5% tak kira. Karena itu adalah kebutuhan dasar manusia, harga terjangkau. Caranya macam-macam. Bisa dengan operasi barang bahan pokok murah bersinergi dengan pemerintah. Bisa tadi tanam beras, tanam cabai, tanam bawang, dan juga dari daerah timur tentu saja ikan. Cara lain adalah kerjasama antar daerah. Siapa yang lebih dijual ke daerah lain. Bahkan juga pemerintah memberikan subsidi bagi pemerintah yang berhasil mengendalikan inflasi. Dan Bapak Presiden, Mendagri saya, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, semuanya turun memastikan harga-harga di masyarakat terjangkau. Nomor 2 adalah bagaimana legasi yang kita ciptakan adalah memajukan ekonomi kerakyatan.
Apakah mengenai UMKM? Di berbagai daerah ada ekonomi berbasis komunitas. Kalau di daerah mayoritas Muslim tentu saja pemberdayaan ekonomi pesantren. Di Papua Barat bisa juga pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas Kristiani. Itu bisa dilakukan UMKM, ya, pemberdayaan ekonomi syariah inklusif. Karena itu bekerja sama dengan Kementerian Koperasi Pak Teten dan juga PUR dengan Pak Menko, sehingga itu bisa kemudian mensejahterakan rakyat. Itu kenapa gerakan bangsa buatan Indonesia. Kalau nomor satu ada pengendalian inflasi pangan menjadi gerakan nasional pengendalian inflasi pangan untuk ekonomi kerakyatan, gerakan bangsa buatan Indonesia. Termasuk kalau di Papua Barat ini pariwisata, gerakan bangga berwisata di Indonesia. Biasa wisata bahari di wilayah timur itu sangat indah. Itu bisa kembangkan dengan berbagai pengembangan. Bangsa juga punya program-program pengembangan pemberdayaan ekonomi. Apakah UMKM, apakah wisata maupun juga wisata bahari. Fokusnya banyak yang berkaitan dengan pangan, banyak berkaitan dengan wastra-wastra indahnya Indonesia dan juga dengan pariwisata. Banyak program-program Bank Indonesia yang kita bisa lakukan bersama dengan pemerintah dan masyarakat. Itu adalah nomor 3. Nomor 2, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nomor 3 adalah digitalisasi, elektronifikasi. Semua bantuan sosial dari masyarakat sekarang adalah selalu menggunakan media elektronifikasi. Tidak lagi menggunakan uang tunai, karena itu menjamin tepat sasaran dan juga tepat waktu, dan tentu saja bisa langsung dinikmati oleh masyarakat. Yang keempat tentu saja adalah memastikan kebutuhan uang berkualitas, apalagi di daerah Papua maupun Papua Barat ini, karena daerah-daerahnya banyak juga yang masih belum bisa terjangkau perbankan. Jika kita kerjasama dengan perbankan, bagaimana untuk memastikan para masyarakat itu menggunakan uangnya uang NKRI dan berkualitas, termasuk juga kerjasama apakah dengan angkatan darat, dengan polisi, angkatan laut, bagaimana kita menjelajahi. Yang kemarin adalah untuk rupiah berdaulat di NKRI. Pastikan uang layak juga di daerah Papua Barat khususnya maupun Papua seluruhnya itu betul-betul layak indah. Karena itulah satu komitmen kita. Yang kelima tentu saja adalah kemampuan untuk manajemen intern. Saya suka ketemu dengan para pegawai BI Papua Barat maupun berbagai daerah, di mana memang mereka selalu punya motivasi yang kuat. Motivasinya adalah spiritual, bekerja sebagai ibadah. Motivasinya yang selalu untuk melayani, motivasinya untuk selalu berkeluarga dan bersejahtera. Dan tata kelola adalah menjadi satu prasyarat utama. Karena tata kelola di Indonesia adalah yang sangat kita tegakkan secara benar. Itulah legasi, tema legasi yang tentu saja selamat Romi telah memberikan legasi satu inflasi yang kedua pengembangan ekonomi kerakyatan. Masih banyak yang harus kita lakukan. Ketiga adalah digitalisasi. Masih banyak yang harus ditingkatkan, diteruskan oleh setiap. Dan yang sudah juga banyak maju adalah layak edar. Itu sangat bagus dan juga manajemen intern. Itulah pokok yang ingin saya sampaikan. Jadi
Pak Pejabat Gubernur, ahli, Bapak Wida, Bapak masyarakat semuanya mohon diterima. Anak terbaik kami setia. Sebagaimana juga Romi, dan terus kita lakukan secara bersama melayani masyarakat untuk bagaimana mensejahterakan rakyat demi kebaikan NKRI, lembaga kita, dan juga untuk keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi bangsa, negara, dan kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.